hakikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara yang sebenar-benarnya. Benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya dari dalam hati kita. Itu adalah perasaan lembut yang masuk ke dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita itu ini merasuki ke dalam tubuh kita. Kemudian yang perasaan itu kita senang, kita gembira, kita bahagia. Dan perasaan-perasaan itu kemudian sangat mempengaruhi hidup kita. Apa saja yang kita lakukan karena Allah, karena sudah mempengaruhi hidup kita. Ruh kita itu sudah dipengaruhi oleh cinta kepada Allah. Yang diingat, yang disebut hanya Allah. Yang dibuat itu semuanya karena Allah, bukan lagi karena Bayu, bukan lagi karena A dan B, tapi semata-mata karena Allah. Itu adalah perasaan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Jadi dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kehidupan kita akan terkontrol. Perilaku kita akan baik, cara bekerja kita akan benar, maka kita itu tidak akan berani melakukan yang salah. Seperti contoh, kita tidak berani bohong. Kita tidak mau melakukan pencurian. Kita tidak akan menyakiti orang. Kenapa? Karena semua itu kita lakukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah tidak senang orang yang melakukan kebohongan. Bukankah tanda cinta itu melakukan apa yang disenangi oleh yang dicintanya? Kalau Allah cinta sama orang baca Al-Quran, maka kita akan senang baca Al-Quran. Kalau Allah benci terhadap orang yang suka berbohong, maka kita tidak akan pernah berbohong. Kalau Allah senang sama orang yang rajin belajar, maka kita tidak akan pernah malas belajar. Maka kalian itu belum mencintai Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Makanya kalian nanti berkata yang tidak pada tempatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah itu haruslah kita itu mengenal siapa si Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kenal Allah? Belum. Makanya masih melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Maka perlu kita mencari tahu siapa si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus banyak apa? Memahami nama-namanya yang agung, Asmaul Husna, sifat-sifatnya yang sempurna. Ada sifat wajib, ada disebut itu sifat 20. Coba dibaca itu, belajar itu. Ada namanya Asmaul Husna. Di situ ada sifat-sifat Allah yang 99 dirangkum di situ. Pelajari itu, kalian akan paham. Di situ namanya Allah, namanya Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka kita mau bersembunyi di mana? Kalau keimanan kita bahwa Allah Maha melihat, maka kita itu akan malu melakukan kejahatan, melakukan kehinaan, melaksanakan kenistaan. Kenapa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, kalian takut melakukan kesalahan kalau ada pacarnya di situ. Ya kan? Takut melaksanakan kesalahan, takut meninggal pacarnya. Begitu juga kita cinta kepada Allah, maka kita takut melakukan dosa karena kita takut Allah jauh dari kita. Kemudian bagaimana cara kita cinta kepada Allah? Banyak berzikir, menyebut nama Allah.
Kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ulang-ulang. Hati kita selalu baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lidah kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu akan menguatkan iman kita, itu akan menguatkan akidah kita. Maka banyaklah membaca qul huwallahu ahad dan seterusnya. Tanda kita mencintai Allah, hakikat kita mencintai Allah itu, kita itu tidak mengambil jalan selain jalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Banyak di antara manusia itu menjadikan Tuhan cintanya selain daripada Allah, seperti dia itu mencintai Allah, bahkan melebihi dari cintanya kepada Allah. Maka karena cintanya itu kalian bisa melakukan pengorbanan, ya. Karena cinta kita melakukannya sakit itu terasa indah. Karena cinta kita melakukan apapun tidak terasa berat, walaupun berat terasa ringan. Tapi kalau tidak ada cintanya, maka kalian yang ringan juga terasa berat. Seperti contoh, kalian tidak suka belajar apa? Matematika. Jadi belajar matematika terasa berat. Tidak suka belajar bahasa Inggris, mendengar guru bahasa Inggrisnya walaupun wali kelasnya datang dia tidak senang karena dia tidak suka bahasa Inggris. Nah, maka untuk bisa belajar dengan benar itu kalian harus mencintai ilmu itu. Karena itulah jalan untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita ini sebagai manusia itu mengambil jalan lain, mencintai sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah suatu hal yang salah. Walladzina amanu wazzatuhu balillah. Tetapi Allah juga menjadikan ada orang di antara manusia itu yang beriman kepada Allah yang tidak mencintai sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu Uwais Al-Qarni disebut dengan Sayyidul Tabi'in, rajanya, pemimpinnya para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak pernah bertemu Nabi Muhammad, tapi dia sangat kenal Nabi Muhammad bahkan secara lahir dan batinnya. Kenapa? Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, hatinya akan bersih, jiwanya akan terang, sehingga dia itu bisa melihat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Itu adalah menunjukkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina zalamu idza yarawnal adzab. Kemudian walau yaral ladzina zalamu idza yarawnal adzab, seandainya orang-orang yang zalim itu melakukan dosa itu melihat azab, melihat siksa itu, maka mereka itu akan tersiksa. Benar-benar terasa sakit. Contoh, kalian tergores sedikit saja, ini kan azab, sakit sekali. Berbeda dengan orang yang cinta kepada Allah. Ketika mendapatkan ujian sakit, dia tidak merasakan sakit, tapi menjadikan dia itu sadar bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya itu adalah ujian yang mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Ada sesuatu yang harus kita pahami adalah kita itu wajib, itu namanya
ridho menerima takdir Tuhan, ridho ikhlas dalam menerima ketentuan Tuhan. Dengan menerima ketentuan Tuhan itu yang baik, kita menerimanya dengan baik. Yang buruk juga kita terima dengan baik. Apa artinya menerima dengan baik? Kita ikhlas. Kita terima dengan ikhlas, kita tidak memprotes, kita tidak A, B, C, D. Karena apa? Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diketahui oleh orang-orang yang memahami dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan akibat dari pekerjaan yang buruk dia itu terima, maka dia itu akan sadar. Dia itu akan menjadikannya sebagai penyebab bahwa dia itu akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang buruk untuk kita menurut pikiran kita itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jadikan kita dengan sesuatu kejadian yang terkadang terasa tidak nyaman untuk diri kita. Tapi dengan itu Allah inginkan kita adalah keselamatan supaya kita sadar. Nah, annal quwwata lillahi jami'an wa anallahu syadidul adzab. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah akan mengatakan bahwa segala kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kita, upaya kita, kekuatan kita untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada daya kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Makanya innallaha syadidul adzab, kita harus selalu berbuat baik, menambah keimanan kita kepada Allah, meninggalkan hawa nafsu kita supaya hati kita selalu tercerahkan, selalu bersinar, selalu percaya, sehingga kita melihat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai siksa yang sangat keras, yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Coba, mana lebih sakit, siksa di neraka apa siksa di dunia? Tapi kalian tiap hari minta masuk neraka. Ya? Hilaf. Masya Allah, tiap hari minta masuk neraka. Katanya hilaf. Naudzubillahi min dzalik.